Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyono Regina, CEO Bank Syariah Indonesia Aceh, mengucapkan selamat belajar Al-Quran melalui program Serambi Tahsin. Semoga program ini menjadi ikhtiar kita bersama untuk menjadi lebih dekat dengan kalam Allah. Selamat belajar, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Daralun kembali lagi. Kita melanjutkan pembahasan tahsin kita di surat At-Tariq. Mari sama-sama kita dengarkan dulu bacaan surat At-Tariq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tublas sarair. فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Baik, kita perhatikan di yauma tublas sarair. Apa yang perlu diperhatikan adalah ketika mengucapkan ya, betul-betul dia bunyi ya, fathahnya sempurna, tidak bercampur dengan bunyi dhammah. Jadi seperti nampaknya yo, yauma, tidak ada bunyi harakat fathah yo, yang ada ya, kemudian baru dimoncongkan makhraj waw, bibir syafatain, ya baru dimoncongkan yauma, yauma tublas sarair. Kemudian sering terjadi kesalahan di tublas qalqalahnya tubla. Dan la di sini tidak dibaca dua harakat karena dia di depannya ada alif lam syamsiyah. Dimasukkan ke huruf sin. Tublas sara jangan diganti menjadi tebal sinnya, sara, tapi tetap dijaga secara tipis. Sarair juga di sini mad wajib muttasil, dia 4 atau 5 harakat. Dan ra yang terakhir ditipiskan. Kenapa begitu? Karena sebelumnya ada huruf yang berharakat kasrah, ir tidak boleh dia ditebalkan, seperti sering terjadi kesalahan menebalkan huruf ra yang seperti ini, sarair, tidak boleh, tapi tublas sarair tipis. Ayat setelahnya ada fama lahu min quwwatin. Min quwwatin di sini qaf diikhfakan dan secara tebal tafkhim karena dia huruf isti'la. Apa aja huruf isti'la? Ada 7. Khussa dawtin qid jadi kha, sad, dhad, ghain, khussa dawtin ta dan qaf dan Allah. Di sini qaf min tidak boleh tipis, tebalkan. Min quwwatin wa juga idgham bi gunnah. Quwwatin wa quwwa didorong suaranya nabar, dorongan suara lebih daripada suara yang seperti biasanya. Quwwa diberi sedikit dorongan, dia ataupun waw yang bertasydid seperti ini, quwwa. Nasir juga, walaupun ada huruf isti'la shad di sini, ra ini tetap dibaca tipis karena shadnya tidak ada pengaruh dengan huruf ra yang di depan, apalagi dia berharakat kasrah. Nasir kalau dalam bacaan kita. Wassama'i ada wa mencongkan dulu waw, wa baru baca sin. Wassamai, ma-nya boleh 4 atau 5 harakat.
Dhatir raja'. Yang sering terjadi kesalahan adalah zal ini diganti menjadi zai. Yang mana kalau zal itu ujung lidah dengan ujung gigi seri atas, dhati, bukan zati. Dhatir raja'. Satu lagi ar-raj'i. Di sini jimnya dikolkolahkan dulu, kemudian baru disukunkan ain karena dia waqaf. Jadi bacaannya dhatir raja'. Ada bunyi ain yang mengalir bainiyah. Kemudian wal ardi. Di sini sering terjadi kesalahan wal ardi dha. Dotnya diganti ke zal atau bunyi zal, tidak tebal. Harusnya ditebalkan. Wal ardi baru zal yang tipis. Wal ardi dhati. Tidak boleh wal arzi tipis, tidak boleh. Kemudian dhatis sad', sama juga seperti yang tadi, ainnya harus dialirkan setelah qalqalah dal. Dhatis sad' harus mengalir bunyi ain secara bainiyah, pertengahan, tawassut. Kemudian ada innahu laqaulun fasl. Di mana kesalahan yang sering terjadi di fasl. Kenapa begitu? Fasl lupa kita sebutkan lamnya. Padahal dia harus ada, kita sebutkan lam di terakhir atau dengan sifat lamnya yaitu bainiyah, supaya tidak hilang satu huruf. Apa yang sering terjadi kesalahan adalah innahu laqaulun fasl. Cukup berhenti di sad. Itu salah satu kesalahan, tidak boleh. Tapi kita tambahkan bunyi lam. Fasl. Kemudian wa ma huwa bil hazl, sama juga seperti tadi. Bil haz, alirkan dulu bunyi zai. Ada sofirnya juga mengalir bunyi zainya. Haz ada suara yang tajam. Zai sering berganti ke zal. Hati-hati. Kalau zal tidak ada bunyi tajam seperti di zai, ada sofir. Sofir itu bunyi yang tajam di huruf zai, dan makhrajnya juga berbeda. Zai di belakang gigi dia posisinya. Kalau zal dia terkena ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Jadi huwa bil hazl, bunyikan lam di terakhir. Bagaimana cara membunyikan lam yang terakhir? Lengketkan ujung lidah, taraful lisan dengan gusi atas. Kemudian alirkan bunyinya di situ. Hazl. Kemudian innahum yakiduna kaida. Hum di sini mim sukun berjumpa dengan ya. Berarti kalau mim sukun berjumpa dengan selain huruf mim dan ba, namanya izhar syafawi. Maka dikasih gunnah sedikit saja, naqisah yang kurang. Innahum yakidu. Hum yakidu, ada sedikit saja, tidak boleh banyak. Innahum ya, tidak boleh berlebihan, dan tidak boleh putus sama sekali. Innahum yakidu, enggak boleh, tapi sedikit saja. Yakidu sering dipanjangkan, kidu tidak panjang dari satu harakat. Yakidu, yakidu. Kalau di sini yakiduna, baru panjang. Yakiduna, ya dua harakat. Innahum yakiduna. Kaida dua harakat mad iwad, karena berhenti di tanwin yang ada di depannya alif, dia jadi dua harakat. Kaidan kita berhenti, itu jadi kaida. Kemudian wa akidu, adu di sini tidak panjang. Wa akiki yang panjang dua harakat. Wa akidu kaida juga begitu, kita berhenti dua harakat. Kalau disambungkan wasal namanya kaidan, fa diikhfakan dengan huruf selanjutnya. Kalau diwaqaf kaida dua harakat saja. Famahilil kafirin. Alirkan sedikit bunyi ha, bunyi ha, yaitu di makhraj ha, di aqsal halqi, pangkal tenggorokan. Famahilil, jangan terputus. Famahilil. Famahilil kafirina.
Dan tidak boleh bunyi kafe, fe. Dia harus sempurna bunyi kasrah dengan diinkhifadkan turun rahang bawah seperti orang senyum, fi kafirina. Amhilhum ruwaida. Ruwaida juga amhilhum, mim berjumpa dengan ru, sedikit saja gunnahnya. Amhilhum ruwaida. Adanya 2 harakat mad iwad. Mungkin sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang bisa berbagi, lanjut kasih beasiswa? Mudah. Beyond by BSI, semua jadi mudah.